Hai teman-teman, selamat datang di film kita. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Last of Us yang dirilis tahun 2023, episode pertama. Film ini bercerita tentang sebuah wabah yang berasal dari jamur aneh yang mampu menginfeksi manusia menjadi brutal, bahkan merubahnya menjadi monster jamur yang sangat mengerikan. Bagaimana teman-teman, apakah kalian tertarik dengan cerita kali ini? Tapi saya mau disclaimer ya, bahwa konten ini full cerita terkait The Last of Us. Tanpa berlama-lama lagi, cerita film kita dimulai. Film ini diawali dengan sebuah acara talk show terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968. Acara ini sedang membahas penyakit-penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemik, namun untungnya dengan kemajuan ilmu kedokteran, semua itu bisa teratasi, dan manusia selalu menang menghadapinya. Akan tetapi seorang ilmuwan yang pernah memerankan karakter John di film The Mummy berkata, ada satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran besar di dunia kedokteran, yaitu jamur. Karena jamur pernah ditemukan hidup dalam semut yang lama-kelamaan mengambil alih otak dan mengontrol semua semut. Lalu apa jadinya jika jamur tersebut bisa menginfeksi manusia? Namun seorang dokter lain berkata, jika jamur seperti itu tidak akan mungkin bisa menginfeksi manusia, karena perbedaan anatomi tubuh manusia dengan serangga. Akan tetapi John berkata, jamur selalu berkembang sesuai dengan suhu dan keadaan sekitar. Dan apa jadinya jika suatu saat bumi mengalami pemanasan global, dan jamur-jamur itu benar-benar menjangkit manusia dan menyebar dengan sangat cepat. 35 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2003, cerita beralih pada seorang gadis cantik bernama Sarah yang bangun kesiangan. Ia pun terlihat panik dan segera membangunkan ayahnya yang juga bersama-sama ketiduran. Rupanya Sarah lupa bahwa ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk ayahnya yang bernama Joel, yang biasa dipanggil Joe. Dengan jiwa keibuan Sarah, ia pun langsung menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Setelah ibu Sarah meninggal, Sarah sangat mengasihi ayahnya. Sampai beberapa saat kemudian datanglah paman Sarah, atau bisa disebut adiknya Joel yang bernama Tommy. Tommy adalah mantan tentara Amerika yang kini masih sulit mendapat pekerjaan, hingga akhirnya harus menumpang hidup di rumah kakaknya. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar sebuah berita di radio, di mana kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan sebuah wabah aneh yang berasal dari tanaman. Beberapa saat kemudian, Sarah yang bersiap-siap hendak ke sekolah, ternyata mengendap-endap ke kamar ayahnya dan mencari sebuah jam hadiah dari mendiang ibunya yang sudah tak berfungsi, dengan tujuan memperbaiki jam kesayangan ayahnya untuk dijadikan kado ulang tahun. Dan saat Sarah menunggu jam yang sedang diperbaiki, tiba-tiba istri si tukang toko jam langsung menyuruh suaminya untuk menutup toko tersebut. Entah kenapa wanita keturunan Asia ini seolah-olah sudah mengetahui sesuatu. Namun untungnya perbaikan jam telah selesai dan Sarah pun diwanti-wanti untuk cepat pulang. Dan benar saja, tiba-tiba suasana di luar benar-benar sepi bak kota mati. Sepulangnya ke komplek perumahan, Sarah pun mengunjungi tetangganya guna mengambil pesanan kue untuk ayahnya. Hingga setelah oven berbunyi, si tetangga yang akan mengecek kue pun menitipkan neneknya ke Sarah. Di sela kegabutan Sarah mencari kaset-kaset film, keanehan pun mulai terjadi pada si oma yang tiba-tiba kejang. Singkat waktu, Sarah masih menunggu ayahnya pulang. Hingga di jam 10 malam, Joe akhirnya pulang dan langsung menjemput Sarah. Joe meminta maaf karena ada lembur di hari tersebut. Sarah yang tidak mempermasalahkan itu langsung memberikan jam kesayangan ayahnya yang telah ia perbaiki. Joe pun sangat senang dengan pemberian Sarah yang sangat peduli kepadanya. Saat jam 2 dini hari, tiba-tiba Sarah terbangun karena suara helikopter yang sangat keras. Lalu di tengah kebingungan, Sarah pun mencari di mana ayahnya berada. Lalu saat Sarah melihat televisi, ia melihat dan mendengar berita yang menyatakan bahwa bumi akan darurat. Sarah pun kaget dan mengetahui anjing tetangganya sedang ketakutan. Di tengah keheranan yang semakin menjadi-jadi, Sarah pun langsung mengajak si anjing untuk kembali ke rumah tetangganya. Akan tetapi anjing tersebut ketakutan, yang menandakan
bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah tetangganya. Sarah pun memberanikan diri untuk mengecek rumah tetangga tersebut. Betapa syoknya Sarah saat ia melihat tetangganya sekarat berlumuran darah, yang ternyata semua itu karena si nenek yang sudah terinfeksi lalu menggigit anaknya dengan tujuan menyebarkan virus tersebut. Beberapa saat kemudian, Joe pun datang bersama Tommy dan langsung membawa Sarah keluar dari komplek tersebut. Berdasarkan informasi dari pemerintahan Amerika bahwa itu adalah wabah parasit. Saat dalam perjalanan ternyata mereka terhalang karena semua jalan macet, yang membuat mereka mencari jalan alternatif. Namun sialnya, militer dikerahkan oleh pemerintah untuk berjaga di perbatasan agar tidak ada yang melewatinya. Karena kebingungan, mereka pun mencari jalan lain. Hingga saat mereka melintasi kota, ternyata kota tersebut sudah sangat hancur oleh wabah. Singkat cerita, setelah kekacauan yang semakin tidak terkendali, Tommy pun sadar dan segera membangunkan Sarah yang terluka. Tommy menyuruh Joe agar membawa Sarah pergi dari sana dengan cara menggendongnya. Lalu Joe yang langsung melihat zombie menularkan jamurnya tiba-tiba syok parah. Lalu datanglah tentara menembak zombie tersebut. Tentara yang membantu Joe melihat bahwa Sarah dan Joe terluka dan segera memberitahu ke pusat komando. Si tentara yang melaporkan ternyata menerima perintah untuk menembak Sarah dan Joe karena tidak mau mengambil resiko dan memerintahkan ke semua satuan militer agar menembak semua masyarakat yang ada di sana. Tentara tersebut dengan berat hati hendak melakukan hal tersebut dan meminta maaf ke mereka. Untungnya Tommy datang dan menembak tentara tersebut. Namun Joe sangat syok karena tembakan si tentara tersebut mengenai Sarah, yang membuat ia harus kehilangan keluarga tercintanya lagi setelah istrinya, yang menandakan bahwa putri tercintanya telah meninggal tepat di pelukannya. 20 tahun kemudian, tepatnya di 2023, terlihat seorang anak kecil sedang berjalan tak tentu arah, hingga ia menemukan sebuah benteng tinggi di tengah-tengah kota mati setelah 20 tahun. Dan anak kecil tersebut diselamatkan oleh kelompok pertahanan negara yang bernama Federal. Federal merupakan nama pengganti pasukan militer yang sudah hancur akibat wabah. Si anak yang diselamatkan tadi tidak serta-merta langsung diterima. Ia harus terlebih dahulu dicek menggunakan alat pendeteksi dan ternyata anak tersebut sudah terjangkit virus. Namun seorang wanita yang jadi salah satu anggota Federal menghiburnya dengan mengatakan bahwa si anak tersebut akan diberikan makanan yang enak di sana. Mendengar itu si anak sangat senang walaupun ia harus disuntik. Singkatnya, setelah 20 tahun berlalu, ternyata Joel yang dipanggil Joe bekerja di penampungan Federal dan ia melihat anak yang terjangkit virus sudah dimusnahkan demi menghentikan laju penyebaran virus. Ternyata 20 tahun berlalu, namun vaksin virus ini belum ditemukan. Maka cara satu-satunya yang dilakukan adalah memusnahkan yang terjangkit virus. Beberapa saat kemudian, Joe yang berusaha bertahan hidup melakukan apa saja demi kebutuhannya, sehingga ia menemui anggota Federal yaitu Jamal agar melakukan jual obat penenang ke Jamal. Cerita beralih ke seorang wanita yang babak belur bernama Tess. Ia dihajar oleh sekelompok mafia perdagangan karena transaksi jual aki tidak berjalan sesuai rencana mereka, sehingga si mafia meminta agar tidak mengadukannya. Tess yang tidak pikir panjang dan takut kepada mafia tersebut mengiyakan kemauan mereka. Cerita beralih pada seorang anak perempuan tomboy yang disekap di markas Firefalls. Hingga saat petugas datang, perempuan tomboy yang bernama Veronica ini muak dengan pertanyaan yang diulang-ulang oleh petugas di sana. Veronica pun mengancam akan mengadukan hal tersebut ke Federal jika mereka tidak membebaskannya. Kembali ke Joe, ia terus menanyakan ke petugas komunikasi di sana dengan tujuan menanyakan kabar adiknya yaitu Tommy. Namun petugas tersebut mengatakan bahwa ia belum mendapatkan kabarnya. Joe yang khawatir pun merencanakan sesuatu, yaitu mencari dan mendatangi kediaman Tommy. Joe selalu terbayang akan anaknya Sarah sejak 20 tahun lalu. Bahkan jam yang diperbaiki Sarah pun terus ia pakai. Keesokan harinya, Joe berbincang-bincang dengan Tess, yang ternyata jadi pendamping hidupnya. Tess mengatakan kepada Joe bahwa transaksi pertukaran aki gagal karena si penjual tidak jujur. Namun Tess mengatakan kembali bahwa ia mengetahui siapa yang memiliki baterai aki itu. Joe yang mendengar kembali frustasi karena apabila tidak ada aki itu,
ia tidak bisa menyusul adiknya Tommy. Kembali ke markas Fairfields, pemimpin mereka yang bernama Marlin sedang memberikan arahan bahwa setiap anggotanya harus lebih waspada lagi karena federal akan menyisir wilayah mereka. Namun salah seorang anggota menanyakan terkait si anak kecil yang mereka sekap dengan penjagaan ketat. Mendengarkan perkataan Marlin, anak buahnya terpelanga dan meminta agar merahasiakannya dari teman-temannya. Marlin mendatangi Veronica, si anak kecil tomboy, lalu membuka borgolnya. Saat itu Marlin mencoba berbincang-bincang dengannya. Marlin mengatakan harusnya jangan marah-marah kepadanya karena dia yang melarang anggotanya membunuhnya. Mendengarkan itu, Vero pun luluh. Singkatnya, Marlin pun memanggilnya dengan sebutan Ellie. Dia yang mendengar itu terkejut sebab mengetahui nama aslinya. Karena sejak ibunya meninggal, dia sebatang kara dan diasuh di federal, dan meminta ke Marlin agar dibebaskan. Namun Marlin katakan tidak bisa, sebab Ellie adalah berharga dan mampu merubah keadaan dunia dari wabah. Ellie nantinya akan dibawa ke suatu tempat yang sudah dipersiapkan. Kembali ke Joe dan Tess, mereka akan menyusup melalui jalur kereta bawah tanah menuju target yang sudah disampaikan oleh Tess. Betapa kagetnya Tess saat menemukan kumpulan jasad yang sudah sepenuhnya dimakan oleh jamur, hingga mereka merasa bahwa jasad tersebut sudah bertahun-tahun terkena infeksi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan pintu rahasia markas si target. Namun mereka heran karena ada darah dari balik pintu. Dan saat dibuka, ternyata telah terjadi baku tembak antara mafia yang menghajar Tess dengan kelompok Fairfields. Hal itu disebabkan karena sekelompok mafia ini bertindak licik dengan menjual aki yang rusak kepada kelompok Fairfields. Marlin dan Joe ternyata sudah sering kenal karena mereka sering berinteraksi. Saat baku tembak selesai antara kelompok mafia dan Fairfields, Marlin meminta kepada Joe untuk mengantarkan Ellie ke tempat Fairfields yang lain. Karena ia tidak mungkin bisa melakukan itu, disebabkan kelompoknya yang sudah hancur dan dia yang sudah tertembak. Marlin pun menjanjikan imbalan yang sangat besar ke mereka, sehingga membuat Joe dan Tess menerima kesepakatan tersebut. Namun Marlin berpesan bahwa Ellie ini sangat berharga, jadi mereka harus menjaganya. Sesampainya mereka di rumah, Joe pun menyuruh Ellie untuk beristirahat, karena mereka akan mulai pergi di malam hari. Saat itu, Joe menanyakan ke Ellie, kenapa dirinya sangat berharga buat kelompok Fairfields. Namun saat Ellie hendak menjawab, Tess pun datang dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap agar segera pergi secepatnya. Saat Joe, Tess, dan Ellie mulai pergi, ternyata di malam hari, patroli sangat ketat, hingga mereka ketahuan sama penjaga yang adalah Jamal. Karena Joe sangat kenal dengan Jamal ini, ia memberikan sogokan yang biasa diterima si Jamal. Namun kali ini dia mau, tapi tetap melakukan pengecekan dahulu untuk melihat apakah terinfeksi atau tidak. Anehnya, Ellie saat itu terlihat panik dan tidak mau untuk dicek keadaannya, hingga ia menusuk si Jamal, yang membuat si Jamal marah dan meminta kepada Joe agar menyerahkan si Ellie. Tetapi karena Joe diberi tanggung jawab menjaga Ellie dan ia trauma akan masa lalunya, ia pun langsung menusuk si Jamal sampai tewas. Alasan si Ellie panik dan tidak mau dicek keadaannya karena ia sebenarnya sudah terinfeksi, namun dirinya mengaku kebal sebab Ellie sudah 3 minggu yang lalu mulai terinfeksi. Tess yang mulai panik mengajak mereka untuk segera pergi dari sana sebelum kelompok federal berdatangan. Episode pertama pun selesai. Terungkap ya teman-teman kenapa si Ellie begitu berharga dan dijaga ketat oleh kelompok Fairfields. Ternyata ia kebal dari wabah jamur parasit, sehingga meminta Joe dan Tess mengantarkan Ellie ke markas Fairfields yang lain. Joe menerima tawaran dari Marlin karena ia beranggapan bahwa dengan cara demikian dia mungkin akan bisa bertemu dengan adiknya Tommy. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita film kita. Untuk episode berikutnya dan film-film lainnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.